Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Siti Herawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Kali ini saya akan menyampaikan modul 1.4 A8 koneksi antar materi, modul 1.4 tentang budaya positif. Koneksi antar materi kali ini adalah akan mengaitkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Dalam modul filosofi Ki Hajar Dewantoro, kita belajar tentang pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat pada zamannya dan kodrat alam agar mencapai keselamatan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid, yaitu pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan murid. Selanjutnya, guru ibarat petani. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Pernyataan Ki Hajar Dewantoro tersebut, maka seorang guru harus memiliki nilai dan mampu menjalankan perannya secara optimal agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pada modul visi guru penggerak, kita belajar visi guru penggerak dapat terwujud jika terdapat kerjasama yang padu seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi guru tersebut diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur strategi. Pada modul budaya positif, kita belajar berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang dikenal dengan istilah budaya positif. Budaya positif memberikan dampak baik, yaitu rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga muncul motivasi intrinsik dan lebih mandiri serta bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi tersebut adalah guru penggerak harus mampu memahami nilai dan perannya untuk mewujudkan visi yang telah disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang berpihak pada murid. Visi yang tercapai terukur, konkret, sistematis, dan terencana, sehingga diperlukan pendekatan inquiry apresiatif yang berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan menggunakan tahapan bagja. Dalam tahapan bagja diharapkan mampu memunculkan kebiasaan-kebiasaan positif yang dikenal sebagai budaya positif untuk mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga tujuan pembelajaran dapat terwujud. Refleksi pemahaman materi budaya positif antara lain: 1. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan, tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip yang dianut seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol guru, terdiri dari 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 4. Kebutuhan dasar, terdiri dari 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, keinginan diterima, penguasaan, kebebasan,
kebebasan dan kesenangan. Yang kelima, segitiga restitusi terdiri dari 3 hal pokok, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah perlu berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk membentuk perasaan positif sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah yang telah diyakini bersama. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Selain itu, perubahan yang terjadi dalam diri saya adalah semakin menyadari bahwa posisi kontrol yang saya gunakan selama ini masih kurang tepat, sehingga perlu belajar membiasakan diri untuk menjadi posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi agar motivasi intrinsik siswa dapat tumbuh menjadi budaya positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas atau sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif adalah ketika saya memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran aturan oleh siswa, memposisikan diri sebagai manajer, namun sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu untuk membentuk disiplin. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya saat mempelajari materi ini, saya menjadi antusias dan tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan siswa. Karena dengan adanya metode ini, saya berupaya untuk memberi kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan memberikan dukungan agar mereka mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sehingga saya tertantang untuk mensosialisasikan budaya positif tersebut kepada rekan sejawat agar budaya positif di sekolah dapat diterapkan dengan baik. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan nilai berpihak pada murid. Sehingga yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Lalu, setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan tidak tercapai. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol manajer. Melalui posisi kontrol tersebut dan segitiga restitusi, saya merasa lebih bangga karena murid saya tidak tertekan dan mampu menunjukkan tanggung jawabnya untuk memperbaiki
mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya pernah menggunakan konsep yang sama dengan segitiga restitusi, yaitu pada konseling realita. Namun dari segitiga restitusi, tahap restitusinya tidak saya terapkan secara utuh. Tahapan yang dilakukan hanya menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan cara siswa sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antara semua warga sekolah, serta keterbukaan berpikir warga sekolah akan ilmu yang baru untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif. Keterbukaan berpikir warga sekolah mutlak diperlukan untuk dapat menerima hal yang baru dan keluar dari sebelumnya. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya paparkan di modul 1.4, yaitu budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan.